Anies termasuk salah satu calon yang diunggulkan di survei-survei. Bukan karena dia pintar, bukan karena dia pekerja, bukan karena dia mengayomi rakyat, tapi hanya karena dia pernah jadi gubernur DKI Jakarta. Oke, salam jumpa kembali sahabat Karel Klong Official sekalian di channel kita yang keren ini ya, channel Karel Klong Official ya. Oke, sahabat Karel Klong Official sekalian, salam sehat untuk kita semua ya. Baru saja kita menyaksikan cuplikan video ya Denny Siregar ya di channel Cokro TV ya. Jadi kita akan bahas cuplikan pernyataan Denny Siregar di channel Cokro TV ya. Jadi dalam video itu sebenarnya secara keseluruhan ya, keutuhan dari video itu Denny Siregar mau menginformasikan bahwa sebenarnya keputusan partai-partai Nasdem, kemudian Demokrat dan PKS memutuskan untuk mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024 itu semata-mata hanya karena Anies itu adalah mantan gubernur DKI Jakarta ya. Jadi Anies itu punya popularitas yang luar biasa sehingga Anies partai ini berebut untuk menjadikan Anies sebagai kandidat Capres 2024. Jadi menurut Denny Siregar bahwa Anies itu sebenarnya tidak punya apa-apa, tidak punya prestasi ya, tidak mengayomi rakyat, tetapi dia hanya semata-mata populer karena dia gubernur DKI Jakarta. Jadi menurut Denny Siregar bahwa kalau setiap orang yang menjadi gubernur DKI Jakarta itu tentu memiliki popularitas yang sangat tinggi karena dia akan hal sekecil apapun yang dia lakukan akan masuk ke dalam pemberitaan. Jadi itulah kesimpulan dari Denny Siregar ya. Oke, sahabat Karel Klong Official sekalian. Di sini saya mau katakan bahwa pernyataan Denny Siregar ini menurut saya itu sangat dangkal ya. Dia sengaja tidak menampilkan data-data yang valid ya. Bagaimana investasi politik ya yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Saya kira Anies Baswedan ini melakukan investasi politik yang sudah jauh-jauh hari ya sebelum dia menjadi gubernur DKI Jakarta ya. Nama Anies didengungkan sebagai capres itu sudah mulai tahun 2014 ya, pada Pilpres kala itu ya. Anies pernah mengikuti konvensi capres yang dilakukan oleh Partai Demokrat ya. Jadi saya kira keliru besar kalau Denny Siregar mengatakan bahwa Anies itu karena dia jadi gubernur lalu dia dijagokan sebagai capres. Tidak. 2014 itu Anies sudah mengikuti konvensi capres yang diselenggarakan oleh Partai Demokrat ya. Walaupun pada akhirnya Partai Demokrat tidak mengajukan ya pemenang konvensi kala itu. Ya, kemudian setelah itu Anies juga bergabung dalam tim pemenangan Jokowi ya. Tim pemenangan Jokowi dan Anies menduduki posisi yang strategis ya. Anies menjadi ring 1 sebagai juru bicara tim pemenangan Jokowi. Selanjutnya masuk dalam tim transisi, kemudian menjabat sebagai Menteri Jokowi Jilid 1. Semua yang dicapai oleh Anies kala itu bukan kebetulan, bukan populer semata, bukan. Tetapi itu tentu ada kapasitas, ada kapabilitas yang dimiliki oleh seorang Anies Baswedan. Kemudian yang kedua adalah pada Pilpres 2019. Walaupun Anies secara tegas ya menolak bahwa Pilpres 2019 itu dia akan mendukung Prabowo Subianto, tetapi nama Anies tetap masuk dalam jaringan survei-survei nasional ya. Anies bertengger di sekitar 4%, 4, sekian persen. Jadi apa? Jadi artinya bahwa walaupun Anies menolak untuk tidak ikut capres, tapi publik menginginkan atau menghendaki Anies maju capres kala itu ya. Oke ya, jadi saya kira sekali lagi saya katakan bahwa ya Denny Siregar menyembunyikan data-data ini ya, menyembunyikan data-data ini. Oke ya, jadi saya kira tidak benar kalau partai-partai kayak Nasdem, Demokrat dan PKS mengajukan Anies Baswedan untuk masuk dalam capres 2024 itu hanya semata-mata karena popularitas doang. Saya kira tidak benar ya, karena kalau bicara soal popularitas ya
Ada banyak sekali orang-orang yang populer dan mungkin lebih populer dari Anies Baswedan. Kenapa partai tidak mengambil orang-orang itu tetapi justru lebih melirik Anies Baswedan? Ada persoalan, ada aspek-aspek lain yang dimiliki oleh Anies Baswedan. Jadi tidak semata-mata popularitas doang, ya. Kemudian yang kedua, kepopuleran Anies juga ya saya kira bukan karena dia tampan atau bukan karena dia gubernur saja, bukan, tetapi saya kira ada hal-hal lain yang membuat Anies populer, ya. Saya kira ya kebijakan Anies, kemudian prestasi yang dicapai Anies, ya, kemudian penghargaan yang diterima oleh Anies. Saya kira itu yang membuat dia populer sekaligus meningkatkan elektabilitasnya, ya. Jadi dia populer itu bukan karena kegantengan dia atau tidak sama seperti artis atau penyanyi, bukan, tetapi dia punya aspek-aspek lain yang memang membuat dia harus populer, ya, membuat dia memiliki elektabilitas yang tinggi, ya. Jadi kalau menurut saya ya, kalau memang Denny Siregar Denny Siregar kan selalu mengatakan bahwa Anies Baswedan tidak punya prestasi, tidak punya apa-apa, tidak melakukan apa-apa. Saya kira ya dalam kita hidup di alam demokrasi, ya, jadi saya kira ya setiap orang kan bebas berbicara apa adanya, tetapi saya kira perlu juga adil, ya, perlu juga adil dalam demokrasi, ya. Jadi ketika ada hal yang positif ya kita katakan itu positif, ya, ketika ada hal yang negatif ya kita katakan negatif. Jadi informasi yang kita berikan itu harus berimbang, ya. Jadi jadi bukan hanya karena demokrasi lalu kita seenaknya menjelek-jelekan orang tanpa menampilkan informasi-informasi yang berimbang, ya. Jadi saya kira orang sekelas Denny Siregar itu harus menampilkan informasi-informasi yang berimbang. Bolehlah silakan kritik, ya, silakan protes, ya, silakan bantah, tetapi ya kalau ada hal-hal yang positif ya jangan disembunyikan, tetapi tampilkan datanya di publik, gitu loh, ya. Dan yang berikut, kalau memang Denny Siregar selalu memprotes, selalu mengatakan hal-hal itu, saya kira ya seharusnya langkah yang diambil Denny Siregar adalah menggugat, ya, media-media nasional yang sering menulis tentang berita pencapaian Anies, kinerja Anies, ya, berita prestasi Anies. Gugatlah media-media itu kalau memang Anda mengatakan Anies itu tidak bisa melakukan apa-apa. Artinya media-media itu menulis berita hoax, ya. Kalau menulis berita hoax kan tentu ada sanksi-sanksi hukum yang harus dihadapi oleh media tersebut. Gugatlah itu kalau memang Denny Siregar mau benar-benar menegakkan sebuah keadilan, ya, gugatlah media-media itu. Kemudian yang kedua adalah gugatlah lembaga-lembaga yang sering, ya, memberikan penghargaan kepada Anies Baswedan, baik itu lembaga dalam negeri maupun lembaga-lembaga internasional. Gugatlah lembaga-lembaga itu, pertanyakan kajian-kajian ilmiahnya seperti apa sehingga Anies Baswedan harus mendapatkan penghargaan seperti itu. Saya kira itu yang harus dilakukan oleh Denny Siregar, bukan berkuar-kuar di media sosial, ya, lalu tanpa menampilkan data-data yang valid, ya. Oke, kita boleh beda pendapat, boleh tidak sepaham, ya. Dalam kita hidup di alam demokrasi, ya, saya kira itu sah-sah saja, tetapi ya harus juga menyampaikan sesuatu yang adil, ya, menyampaikan sesuatu yang adil. Dan sekali lagi saya katakan, ya, sekelas Denny Siregar itu harus menyampaikan hal-hal yang berbobot. Berbobot itu artinya apa? Artinya kalau benar kita katakan benar, kalau salah kita katakan salah. Oke, sahabat Karel Kong Official sekalian, itulah sedikit ulasan dari saya, ya. Silakan teman-teman sahabat sekalian tanggapi, komentari, dan jangan lupa like, comment, subscribe, ya. Nyalakan lonceng notifikasi. Oke, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Salam sehat untuk kita semua. Mantap.